Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat khair, bagaimana kabarnya siswa-siswi SD IT Daurah? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Ya, semoga kalian semua tetap semangat dalam hal ibadah, sholat 5 waktu, sholat sunnah, dan terpenting tetap belajar di rumah. Baik anak solih dan solihah, sebelum kita ke pembelajaran, mari bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Anak solih dan solihah, semoga kalian semua tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak lupa pula sholat 5 waktu. Ya, semoga tetap istiqomah dalam sholat 5 waktu, tilawah membaca Al-Quran, dan sholat duhanya, ya, sholat sunnahnya. Baik anak solih dan solihah, hari ini kita akan belajar fokus pembelajaran IPA, yaitu ilmu pengetahuan alam, dengan menggunakan buku tematik 5H, subtema 2. Ya, di sini kita dengan tema penebangan hutan secara liar dan praktik air tanah. Penebangan hutan secara liar. Di sini ada kerusakan hutan disebabkan oleh alih fungsi hutan menjadi perkebunan, kebakaran hutan, dan eksploitasi hutan secara besar-besaran. Penebangan hutan secara liar menyebabkan kerusakan hutan karena hutan menjadi gundul. Ya, dampak dari gundulnya hutan tersebut akan menjadi bencana banjir dan tanah longsor. Ya, rusaknya hutan sebagai habitat satwa-satwa liar menyebabkan mereka kehilangan tempat mencari makan dan hidupnya. Ya, kemudian satwa tersebut itu pun masuk ke pemukiman manusia. Penebangan pohon masih dibolehkan atau dibenarkan jika dilakukan dalam jumlah sewajarnya, ya, dan diikuti dengan proses penanaman kembali. Ya, selanjutnya mempertahankan keberadaan hutan, yaitu sangat bermanfaat untuk kelangsungan hidup agar merasakan udara yang segar dan sejuk. Persediaan air terjaga serta menjaga kelangsungan hidup manusia dan makhluk lainnya. Ya, marilah kita bersama-sama mencegah penebangan liar demi keselamatan kita bersama. Ada proses terganggunya daur air. Ya, di sini ada gambar penebangan pohon, ya, atau hutan menjadi gundul. Yang pertama yaitu siklus air evaporasi, yaitu di sini karena penguapan semakin cepat. Ya, selanjutnya ada presipitasi, ya, karena air tercemar asap dari alat terbang. Baik, selanjutnya kondensasi, yaitu karena pengembunan tidak maksimal. Dan yang terakhir ada infiltrasi, yaitu karena penyerapan air tanah yang berkurang. Selanjutnya Ustazah akan mengingatkan kembali, siklus air ada berapa? Ya, ada 5. Yang pertama ada evaporasi, ada transpirasi, ada kondensasi, presipitasi, dan terakhir yang kelima ada infiltrasi. Ya, oke. Baik, selanjutnya ada proses penyerapan air ke dalam tanah, yaitu disebut infiltrasi. Ya, ketika air hujan turun ke tanah, maka ada yang masuk ke sungai dan ada juga yang masuk dan bergerak ke dalam tanah. Ya, air yang masuk ke dalam tanah dan bergerak
melalui celah-celah dan pori-pori tanah serta batuan. Ya, air yang masuk ke dalam tanah ini kemudian menjadi air cadangan atau sumber air. Air tanah akan keluar sebagai sumber mata air, lalu sumber mata air ini juga akan mengikuti daur air berikutnya. Ya, ketika hutan gundul, maka tidak ada tumbuhan yang dapat menahan air dan struktur tanah menjadi mudah longsor. Saat ini banyak sekali masyarakat menggunakan air tanah untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Ya, pengambilan air tanah tanpa diiringi dengan masuknya air ke dalam tanah dapat mengurangi cadangan air tanah. Nah, selain itu pengambilan air tanah juga yang berlebihan akan menyebabkan penurunan permukaan tanah. Hal ini terjadi karena adanya ruang kosong dalam tanah, sehingga menyebabkan turunnya tanah. Ya, mengingat peran air tanah semakin penting, maka pemanfaatan air tanah harus berwawasan lingkungan. Ya, pemanfaatan air tanah harus tetap menjaga keseimbangan dan kelestarian air tanah itu sendiri. Baik anak solih dan solihah, kalian bisa menonton video berikut ini. Baik, alat dan bahan yang kita gunakan dalam percobaan air tanah dan air permukaan, yaitu kita membutuhkan air, batu bata, bongkahan batu alam atau kerikil, batu kali itu bisa, dan penggaris, dan pastinya tempat atau wadah yang kita gunakan 2 wadah ya, satu untuk tempat batu bata dan satu lagi untuk batu kerikil atau batu kali. Selanjutnya kita tuang air ke dalam wadah yang berisi batu bata. Ya, selanjutnya sama kita lakukan, tuang air ke dalam bongkahan batu atau kerikil ya di wadah yang satunya. Ya, sampai dia terendam ya. Oke, setelah itu kita akan tahap selanjutnya, kita akan mengukur menggunakan penggaris ya. Kita lihat berapa sentimeter untuk yang batu bata. Ya, 5 cm. Untuk yang batu kali atau kerikil, di sini kita buat dengan sama sentinya ya. Jadi sama-sama 5 cm untuk air kedua wadah ini. Kita lihat 1 jam kemudian. 1 hour later. Setelah 1 jam kemudian, mari kita ukur air setiap wadahnya. Kita lihat. Ya, berkurang walaupun sedikit, 4,8 cm. Selanjutnya untuk batu kali masih tetap di 5 cm. Ya, untuk penjelasannya bisa kalian lihat video berikut ini. Ya, air tanah adalah semua air yang berada di dalam ruang batuan dasar yang mengalir secara alami ke permukaan tanah. Secara alami ke permukaan tanah melalui pancaran atau rembesan. Ya, sedangkan air permukaan adalah air yang berada di atas permukaan tanah.
ya dalam kondisi mengalir atau diam. Baik anak solih dan solihah, dari percobaan ini setelah kurang lebih 1 jam, mari kita amati kembali. Ya, ternyata ketinggian air pada batu bata itu berkurang, ya. Sedangkan wadah yang berisi batu kerikil atau batu kali itu tidak berkurang sama sekali. Nah, kenapa ya? Iya, jadi di sini kesimpulannya adalah wadah yang menunjukkan air tanah adalah wadah yang berisi batu bata. Ya, karena batu bata menyerap air dengan baik seperti halnya dengan tanah. Ya, sedangkan wadah yang menunjukkan air permukaan adalah wadah batu kerikil atau batu kali. Ya, karena batu tidak dapat menyerap air dengan baik. Akhirul kalam, mari kita tutup dengan membaca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.